duit beredar dari judi online. Tuh hampir 200 triliun tuh duit tukang ojek, duit orang kampung, duit ente main nggak orang hadroh? Duit yang nyari duitnya pakai keringet dingin, yang napasnya udah Senin Kemis, yang nyari duitnya empot-empotan. Kalau yang kaya-kaya dia nggak main online, dia pergi ke Singapura, dia pergi ke Las Vegas, dia pergi ke Makau, duitnya miliaran, dia habisin tuh di meja judi. Ini yang beredar judi online, ya, yang masang gocap-gocap, goceng-goceng. Nggak mungkin orang kaya masang goceng, dia nggak. Dari uang judi online itu aja udah ratusan triliun nilai transaksinya di Indonesia. Masya Allah. Bayangin tuh. Ini kira-kira nih yang main judi ini masuk surga kan nih? Yang main judi teriak kenceng juga tuh. Surga dong. Benar, intinya surga. Bener udah. Pokoknya selama di hatinya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, siapapun dia tempatnya kelak di surga. Cuman nih hadis kagak ngejamin kalau selamat dari api neraka. Pak Ustadz, saya kan masang cuman 5.000, cuman 20.000, iseng-iseng. Ya kalaupun disiksa di neraka yang paling ekonomis, neraka paling rendah, paling berapa hari gitu. Ya udah kita bedah nih. Neraka yang paling ringan, kata Nabi. Kali mau nyobain nih tukang slot. Neraka paling ekonomis, siksanya bagaimana Bu? Nih orang ntar di akhirat dikasih sendal, kata Nabi. Begitu kakinya masuk ke sendal, kepalanya meledak. Kaget. Lu pada bengong sih. Itu baru sound system tuh meledak, kaget semua. Bayangin kaki masuk sendal, kepalanya pecah. Kayak apa tuh panasnya sendal. Dan tuh gak dicerita mati, meledak dalam keadaan hidup tuh, balik lagi utuh, meledak lagi utuh, meledak lagi utuh, meledak utuh, meledak utuh, meledak utuh, meledak utuh, meledak utuh, meledak. Dia joget, lu pikir gua nge-DJ? Masa gua gila nih. Bayangin deh. Ya kalau mau nyoba pakai jeguran dah. Petasan jeguran taruh di kepala. Wah, berantakan tuh. Di dunia berantakan langsung mati. Di akhirat nggak ada mati lagi. Oh dia tuh siksain terus. Berapa hari? Ya udah deh kalau mau nyoba sehari. 1 hari di akhirat Pak. Itu rasanya kayak 1000 tahun di dunia. Kayak apa tuh? Pala meledak. Setiap hari selama 1000 tahun rasanya di dunia. Ya Allah. Bagaimana kalau 2 hari? Seminggu, sebulan, setahun? Waduh, kagak kebayang dah. Kepala meledak setiap hari saudara. Beribu-ribu tahun rasanya disiksa, walaupun itu siksa yang paling ringan. Mudah-mudahan dengan syafaat baginda Nabi, semoga kita masuk surga semuanya, nggak pakai mampir. Amin ya robbal. Makanya niat datang kemari karena cinta sama Rasul, datang ke sini niat karena cinta sama Nabi yang udah begitu amat sangat mencintai kita. Belum lagi
Kalau kita lihat syariat-syariat Nabi, aduh enak banget. Orang Islam itu umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, umat yang paling bontot dan paling dimanja. Nabinya Nabi terbaik, Rasulnya Rasul terbaik, penutup Nabi dan Rasul, umatnya yang terbaik dan paling dimanja. Wajar, namanya juga umat bontot. Udah bontot, buntet. Paling pendek umurnya, paling pendek tingginya, tapi paling banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, masih nafas? Ibu bersyukur sama Allah. Banyak-banyak terima kasih sama Nabi dengan ngirimin sholawat sering-sering sama beliau. Orang sebelum Nabi lahir bawa risalah, khususnya kaum perempuan, itu kalau haid, menstruasi, tempatnya Pak bukan di rumah, tapi tempat perempuan haid itu di luar rumah. Dia taruh tuh melakinya di kandang kuda, di kandang onta, di kandang kambing, di kandang domba, pokoknya jangan di rumah. Kenapa? Perempuan haid itu menjijikkan. Tapi sekarang perempuan haid tinggalnya di mana? Rumah. Nggak perlu nyewa oyok, nggak perlu nyewa red door. Kan yang paling murah itu ya. Iya gitu, aku lu. Lalu bayangin aja kalau sampai, ya nggak mungkin dong masa ditaruh di pos hansip ini, ditaruh di kandang kuda, ya kita sewain oyok. Lah kalau sekali nyewa 200.000, 7 hari baru bersih, apa nggak 1.400.000? Boncos. Ayo udah irit tuh 1.400.000 tuh, nggak pakai nyewa hotel, nggak mungkin ditaruh di kandang kambing. Begitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bawa risalah, perempuan haid di rumah aja, engkau tetap terhormat. Bahkan Nabi itu bercanda sama istri, tidur di pangkuan istrinya yang lagi menstruasi, dipegang-pegang rambut Nabi sama Aisyah. Ya Allah, masih boleh bercanda tuh, masih boleh bercanda, boleh. Kiti-kiti kan nggak apa-apa, iya, ciluk bah nggak apa-apa. Yang penting jangan yang satu itu, dihormatin. Dengan Nabi tidur di pahanya sang istri saat menstruasi, itu sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan yang haid, bahwa perempuan yang haid bukanlah manusia yang menjijikkan. Banyak terima kasih sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu sebelum Nabi lahir, belum bawa risalah, ada adat jahiliyah. Kalau ada penguasa, kepala kabilah, ketua kampung, panglima perang, bininya hamil, itu udah disiapin lobang tuh, disiapin lobang. Kalau yang lahir laki, wah laki ada monasnya, set digendong. Tapi begitu yang lahir perempuan, langsung udah dilepas, uruk hidup-hidup di depan emaknya yang melahirkan. Kenapa? Karena perempuan dianggap aib, perang kagak bisa, ngapa-ngapain kagak bisa, yang ada diapa-apain, dijual jadi budak.
Orang tanya, anak siapa tuh? Oh, anaknya panglima perang. Daripada bikin malu, matiin aja dari kecil. Woi, anak siapa tuh? Ketua kabilah. Daripada bikin malu, lebih baik matiin aja dari kecil daripada besok gede ditawan. Tuh, makanya Sayyidina Umar itu pernah mengalami peristiwa yang bikin beliau kadang waktu menangis mengingat peristiwa ini. Peristiwa apa itu? Dia bunuh anaknya sendiri saat jahiliyah karena dia panglima perang. Istrinya saat itu melahirkan. Sayyidina Umar gak tahu, dia dandanin tuh, dia dandanin anaknya ini kayak dandanan laki-laki. Dia percaya sama bininya. Sampai usia 7 tahun dalam riwayat diajak nih keliling padang pasir, diajarin ini wilayah teritorial, ini nanti tempat begini perbatasan. Wah, pokoknya diajarin naik kuda kemana. Sampai kemudian anaknya mau kencing nih yang perempuan, ayah aku mau pipis. Dia ada pipis, begitu dilihat lain bentuknya, beda. Nggak pakai pulang ke rumah pak, nggak pakai pulang ke rumah, digali tuh di padang pasir, dimasukin ke dalam lubang, dikubur hidup-hidup. Yang bikin Sayyidina Umar menangis terkesan mengingat peristiwa ini, saat hampir tenggelam, ini anak masih sempet-sempetnya nyekak, ya, nyekak jenggot ayahnya yang kena banyak pasir. Ayah, di jenggot ayah ada pasir, aku bersihin ya. Tuh anak mau dibunuh sama bapaknya, dia masih tunjukin rasa cintanya dengan jenggotnya dibersihkan. Ini yang bikin Sayyidina Umar kalau ingat peristiwa ini, beliau netesin air mata. Sekarang perempuan itu kehormatan bagi bangsa dan bagi negara, bahkan bagi agama. Bahkan dipesan wasiat terakhir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jagain perempuan, jagain perempuan, jagain perempuan. Siap, katanya bapaknya, siap. Jagain perempuan. Sampai Nabi ngasih jaminan pak, kalau ada orang punya anak perempuan 3, sorga tuh buat dia. Sampai di sini yang anak perempuannya 3, sorga. Sahabat ngadu ke Rasul, ya Rasulullah kalau 2 bagaimana? Sorga juga. Ada yang anak perempuannya 2? Hatta andai ditanya Nabi 1, tetap jawabannya walau 1 anak perempuan, sorga. Mana yang punya anak perempuan 1? Tuh yang dengerin. Saya punya anak 3, laki semua. Rasanya saya pengen nambah anak, bukan nambah bini. Tapi kalau bini saya nggak mau lagi beranak, apa boleh buat? Saya sabar. Sabar nanti pak. Lu depan banget, kawin lagi, sabar. Ampun suhu. Sabar. Tetap punya anak laki juga bisa masuk. Ini hadis nunjukin bahwa anak perempuan bukan aib, bukan celak, bukan musibah, bukan bencana. Anak perempuan itu tiket kamu masuk ke sorga. Masya Allah. Banyak-banyak terima kasih sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu orang malu pengen punya anak laki, kalau nggak punya anak laki rasanya kayak nggak punya keturunan. Dulu orang-orang jahiliyah tuh bilang ke Nabi, ya Muhammad ente gak punya keturunan, ente anak perempuan semua, yang laki udah meninggal. Langsung turun ayat itu, surat Al-Kautsar, inna a'tainakal
Fasholli li rabbika inna syani'aka huwal. Bukan Nabi Muhammad yang putus, lu yang putus. Putus rahmat, putus nikmat, putus tali nasab. Walaupun dari Sayyidatuna Fatimah, tetap itu adalah garis keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibela sama Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, bukan cuma urusan perempuan Bapak Ibu, sampai-sampai urusan dosa paling enak. Enak gak bikin dosa? Diam aja lagi lu, roman-roman kayak gak punya dosa. Ini kita yang hadir nih, yakin gak pernah berbuat dosa? Hari ini bikin dosa, kira-kira besok bikin dosa lagi gak? Orang dulu Bani Israel kalau bikin dosa Pak, itu kayak LED masjid, dosanya ketulis di jidat. Dulu Bani Israel kalau habis bikin dosa, itu dosanya ketulis di jidat. Jadi orang yang ngelihat dia, ya habis ngintip janda, dulu ya janda pojokan sono lu, tuh di jidat lu tulisan, kebaca, orang semua ngeliat. Nah ini yang habis sendal ketua MUI nih, tahu itu di jidatnya. Lu bayangin dosa aib nempel di jidat, weh malu dong, protes, jangan begini dong Nabi, masa di jidat kelihatan, orang lihat semua ini dosa apa kita kerjain. Ya udah dah, udah nggak nempel lagi di jidat, nempelnya di pintu atau tembok rumahnya. Jadi kebayang itu bapak-bapak semalam habis ngapain, itu langsung ditulis di tembok rumah. Nah mau ngelak bagaimana lo, mau ngeles bagaimana lo, ya habis dari mana tuh, cie, habis ngapain tuh, cie, habis siapa tuh, cie, ketulis. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita bikin dosa, aib kita ditutup sama diri kita nih, Allah tutup sampai kiamat. Bayangin, itu jaminan. Yang penting habis bikin dosa, diem-diem. Lu kan kagak habis bikin dosa, lu ngasih tau temen, di sono enak dong, ada tempat bagus, murah. Kalau tahu, semalam gua dari sono 250.000 2 jam begitu. Lu pilih yang nomor 42 begitu. Kau tahu. Andi yang tadi bisikin saya di bawah. Nih ngomong. Ayo. Diem aja dah, gak usah cerita. Ditutup sama Allah tuh aibnya sampai kiamat. Diem aja, gak usah ngomong. Makanya kalau orang udah ditutup oleh Allah dosanya, aibnya, lalu dicerita, tuh namanya mujahir. Apa Bu? Bukan mujair Bu, itu ikan. Mujahir, orang yang bikin dosa udah ditutup, diceritain dengan bangganya. Gua tuh semalam, lu mau tahu nggak? Nih yang biar cepet nih, Zeus kesambar petir. Lu pakai yang ini deh. Wah, udah bagus lu dosa sendirian, pakai ngajak lagi, pakai ngasih info lagi. Tuh namanya mujahir, rada berat tuh urusannya tuh. Bukan Allah yang buka, dia yang buka sendiri. Tapi kalau sendiri ditutup, karena Allah sayang sama Nabi, dan Allah nggak mau umatnya Nabi itu ada celah. Masya Allah. Makanya orang yang nyeritain aib orang itu dijanjikan oleh Nabi akan dibongkar aibnya dunia akhirat. Karena Allah tuh nggak rela kalau umat Nabi Muhammad itu aibnya kelihatan, nggak rela. Ini umat kesayangan Nabiku ini, kenapa kau bikin kayak begini? Oh, kalau kau kayak gitu, ku buka lah aibmu nanti dunia akhirat.
Nabi yang janjikan itu. Makanya lu kalau lagi ngayap sendirian aja, jangan ngajak temen. Udah ngajak nggak bayarin lagi, yang nggak dibayarin dia ngadu, lu nggak bayarin gue laporin nih. Beda sama Bani Israel. Dan kita semua sadar, nggak ada di antara kita yang nggak punya aib, betul? Nggak ada di antara kita yang nggak punya dosa, betul? Maka buat ngebersihinnya juga gampang. Malah susahan bikin dosanya, pakai modal, pakai bayar, pakai nabung, pakai ngumpet, pakai ngumpulin duit buat bikin dosa. Ngapus dosanya enak banget, dibikin gampang oleh Allah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfar. Astaghfirullah rabbal. Astaghfirullah. Astaghfirullah rabbal. Astaghfirullah. Orang dulu, umatnya Nabi Musa, kalau udah bikin dosa gede, apalagi sampai syirik, udah gak ada cerita istighfar. Bagaimana tuh cara biar dosa diampunin? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Mau tahu nggak bagaimana orang Bani Israel kalau habis bikin dosa gede biar tobatnya diampunin? Kepo bu? Kepo nggak? Nih kalau kepo ada nih 13.000. Ini kepo. Sini kepo. 13.000. Murah kepo. Promo. Ibu, Allah cerita Pak, tobat kau kepada Allah, Tuhan yang telah menciptakanmu. Bagaimana caranya? Faktulu anfusakum. Ambil kita sono pisau, tancap pintu ke dalam dirimu, mati kau sudah. Itu cara kau bertobat kepada Allah biar diampuni Allah. Ambil pisau, bunuh diri. Kayak orang Jepang, harakiri. Hara kiri, hara kanan, mati dah. Ibu kebayang gak pas pagi-pagi ngelihat bangun tidur, bangke laki nih. Tidur apaan semalam nih? Udah jadi bangke aja, pisau udah tancap, udah gak ada cara taubat kecuali bunuh diri. Kalau taubatnya dari dosa besar, mau gimana lagi? Lu udah gak ada jalan. Jalan untuk tobat diampuni, bunuh diri. Mau jalan apa lagi? Tapi di dalam syariat Nabi Muhammad SAW, bunuh diri justru dosa besar. Sehingga Allah turunkan ayat yang bikin sahabat pada gembira, pada senang banget. Padahal sahabat jauh dari dosa, tapi denger nih ayat senang banget. Apalagi pemain slot, pemain apa lagi? Pemain miket, pemain apa lagi? Ya? Denger nih ayat gembira. Apa ayatnya? Dalam Al-Quran Allah sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim.
Kata Allah dalam Al-Quran, ini ayat Masya Allah Pak, saya tukang dosa dengar ayat ini, gembira banget. Bayangkan Allah manggil para pendosa, yang dosanya nggak main-main loh. Ini yang dikira cukup nggak taunya suhu nih. Ini masternya nih dalam dosa. Masih dipanggil oleh Allah, ya ibadi, wahai hambaku tersayang. Allahu Akbar. Wahai hambaku tercinta, engkau yang sudah melampaui batas dalam dosa. Berarti kan suhu master nih, bandar nih, gede banget dosanya udah. Yang udah berlebihan masih dipanggil ya ibadi, wahai hambaku tersayang. Allah. Kita kadang manggil temen ya, yang cuman atuh kelihatan dosa Pak dari kita, langsung disebut, weh jahanam, weh ahli neraka, weh gak cocok lu di sorga, dosa lu kebanyakan, lu tempatnya di neraka jahanam aja lu. Ya Allah, baru 1-2 dosa yang kita lihat. Ini Allah tahu dosa apa yang udah kita kerjain, yang kelihatan gak kelihatan, yang diketahui gak diketahui, tapi manggil hambanya, ya ibadi, wahai hambaku tersayang. Apa kata Allah yang kedua? Jangan putus asa dari rahmat Allah, jangan putus asa dari ampunan Allah. Aduh. Ibu kalau punya anak bayi, Bu, punya anak bayi, tiba-tiba ada kebakaran, bayinya selamat dari kebakaran, ibu seneng nggak? Apa emang sengaja dibakar? Enggak kan? Selamat dari kebakaran, seneng nggak? Allah lebih senang dari perasaan ibu yang anaknya selamat dari kobaran api. Tuh Nabi kasih gambaran begitu. Ada orang nih kehilangan onta. Oh, onta jangan main-main tuh. Itu barang mahal tuh. Ferrari Lamborghini-nya zaman dulu. Apalagi onta merah. Sekarang tuh Pangeran Dubai punya onta merah, Pak. Satu ontanya 150 miliar. Ada yang paling murah 35M. Onta 150 miliar. Lu kira-kira kalau punya 150 miliar, lu mau beli onta nggak? Yang mendingan gua beli mobil, beli rumah 150M. Orang duitnya banyak banget. Pangeran Dubai, ontanya bukan cuma satu, banyak. Makanya Nabi ngasih tahu, ada orang kehilangan onta. Apalagi Nabi ngasih mas kawin kepada Khadijah, 20 onta, saudara. Onta terbaik. Wes, siapa bilang Nabi miskin? Kaya itu beliau. Kalau enggak mungkin lah ngasih onta sampai 20. Onta terbaik lagi, onta merah. Kalau satu onta 1M aja, nggak usah ada yang Dubai tadi itu 150M ya, 1M aja. Berarti berapa miliar tuh mas kawin Nabi? 20 miliar. Orang kaya mana yang ngasih mas kawin 20M sekarang? Orang kaya biar kata duit banyak juga tetap sejadah dan seperangkat alat sholat, itu doang. Tunai udah, masa ngutang malu-maluin. Kalaupun emas ya ngikutin waktu, itu yang paling ringan gramnya 1901 2000 berapa, 23 gitu ya. Itu bukan 19.000 kilo, bukan, 19 gram koma 2023, tetap 19 gram, nggak nyampe 20. Ini tuh menandakan hari pernikahanku 19 gram, bukan 19 kilo. Nabi, ontak 20 ontak terbaik. Kalau 1M berarti 20 miliar tuh. Kalau 5M apa enggak 100 miliar tuh? Siapa bilang Nabi miskin? Kaya Nabi tuh. Cuman hartanya dihabiskan untuk perjuangan, untuk dakwah.
tapi bukan miskin. Beda tuh, orang miskin ya emang kagak punya apa-apa, nggak ada yang dibagi. Tapi Nabi punya banyak tapi dibagi sampai habis. Sama apa beda? Beda. Ah, gue mah hidup begini aja. Ya emang kagak punya apa-apa lu. Mau gimana lagu lu? Mau gimana? Ya begitu aja udah. Tapi Nabi hidup dalam keadaan sederhana bukan berarti miskin, kaya. Tapi dihabiskan buat bantu orang miskin, orang susah, buat biaya perang, buat beli kuda-kuda perang, buat persenjataan. Karena dulu kan memang zamannya begitu. Ya, buat bebasin budak, nah gitu. Tapi nggak miskin, enggak, beda. Orang miskin nggak punya apa-apa, emang dia nggak punya apa-apa. Tapi orang kaya lalu kemudian memberikan sesuatu sampai habis, itu lain cerita, beda. Tuh, Nabi. Nah, makanya mudah-mudahan kita semua jadi orang kaya, amin. Anak keturunan kita kaya semua, amin. Biar kalau ada masjid nih mau dibangun, udah tuh keluarin duitnya. Tuh buat anak yatim, bantuin orang miskin, santunin janda-janda tua, kawinin janda muda. Gitu. Ini buat jamaah, bukan buat aku. Ini jamaah. Siapa tahu ada yang kaya di sini. Ya, masih takut bini. Ini dengerin. Kalau saya nggak pernah takut bini, tapi bini saya emang menakutkan. Betawi yang punya wilayah, ngeri gitu. Isikat lo mau. Betawi, Sri Haji Ogah apalagi kalah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang kehilangan onta, kata Nabi, udah dicari-cari nih ontanya, kagak ketemu. Ya Allah, dia duduk tuh di bawah pohon. Toto ontanya nongol. Ontanya nongol. Suara apaan tuh? Suara gua itu. Suara onta. Kalau bini gua lu. Suara onta. Gitu ya, suara onta begitu kan Sita? Udah nyari nih, capek berhari-hari, udah nyerah, udah duduk di bawah pohon. Datang tuh onta yang dicari. Kayak apa senang itu orang? Kata Nabi, Allah lebih gembira daripada orang itu ketika menyambut kedatangan hambanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh-jauh ente ngayap ke Parung, ente balik, Allah senang. Ya Allah, hambaku yang habis dari Jabon, kembalilah kau. Gembira, nyambut ente gembira bener udah. Oh, balik gembira. Yang penting pulang, sejauh-jauh ente ngayap pulang udah balik. Allah senang banget nyambut hambanya yang lama hilang, pergi nggak keruan kemana-mana, balik dia. Allah senang banget nyambutnya. Sebegitunya tuh privilege, keutamaan umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditunggu sampai kapan? Sampai di nafas di gor-goroh. Kalau udah sekarat di gor-goroh, udah berat rasanya buat kembali. Tapi mumpung masih pada sehat, mumpung masih pada bernapas lega, mumpung masih pada diberikan kesempatan, gak ada salahnya kita istighfar tiap hari. Nabi gak kurang-kurang 100 barang tidak istighfar kepada Allah. Bukan karena ada dosa, Nabi maksum, dijamin masuk surga, nggak ada dosanya beliau. Tapi istighfar begitu banyak, cuman satu, aku mau bersyukur sama Allah, itu doang. Berharap rahmat Allah turunkan. Kita Nabi bukan, dosa banyak, istighfar ada sehari 100. Habis sholat masih Allahumma anta salam, apel lantas jalan.
Masih ada itu subhanallah subhanallah 33 kali. Kan lu tangan lu pas moto sarang deok. Itu dipakai subhanallah 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 subhanallah. Alhamdulillah 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 alhamdulillah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ah, kagak nyampe 2 menit. 33 99 detik, kagak nyampe 2 menit. Itu orang baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kalau dia punya dosa deh seluas sebanyak buih busa di laut, Allah ampunin dengan 3 kalimat itu. Apa nggak enak? Enak banget. Bikin dosanya modal gede, ngapusnya murah. Apa nggak enak? Besok dibikin lagi tuh, dibaca lagi aja deh. Dibikin, dibaca, dibikin, dibaca. Apa Allah bosan? Kagak bosan Allah mah. Sampai saudara yang bosan bikin dosa, kalau Allah mah tetap aja nyambut. Cuman masalahnya soal umur nih, kita nggak ada yang tahu ya. Ini gitu subhanallah ya. Lo jangan ngikutin yang udah makom tinggi. Dia ngebaca kedengarannya kayak cepet amat, tapi bisa jadi hati dan pikirannya. Kita jangan kate baca ngebut, baca pelan aja inget ikan asin. Subhanallah subhanallah subhanallah, ya ikan asin dua nih. Terus lagi wirid inget ikan asin. Jangankan lagi wirid, lagi baca Fatihah sholat aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, lupa bawa itu sendal swallow. Ya hilang dah swallow gua. Hilang dah, gua batalin dosa. Gua nggak batalin, gua lupa di depan lagi. Kita baca Fatihah bener aja, otak hati kemana-mana. Jadi jangan nyamain deh. Kalaupun ada ulama yang baca wiridnya begitu, maklum kita lain. Saya nggak bisa. Khusyuk aja, otak kemana-mana ya. 99 detik. Subhanallah, 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 subhanallah. Lebih lama ngomongin orang. Iya kan? Ngomongin orang bisa 2 jam. Nambah lagi kalau ada temennya. Kurang temen nih, ditelepon lagi tuh. Ayo, ini mumpung masih sore. Tambah lagi tuh 4 jam 5 jam. Wirid 99 detik, capek. Ngomongin tetangga, ngomongin temen, ngomongin lakinya lagi tambahan bonus. 2 jam kuat. La ilaha illallah. Oh, segitu gampangnya Allah bikin kita menghapus segala dosa, tapi kok sebegitu susahnya kita buat ngamalin, ngapusin dosa-dosa kita. Tuh yang pertama dengan sampai jam berapa nih? Budi jam berapa nih kita? Hah? Masih terus nih? Hah? Apa ya Pak Pak baru 10:30 lewat dikit, terusin ya? Oh siap. Kita sih bagaimana yang undang aja dah ya. Kira-kira jam berapa nih? Rapi. Subuh lo. Lo belum pernah lihat Ustaz meninggal di sini? Ada bini gue nih. Ini ngundang apa mau ngubur di sini lo? Ya. Tuh yang pertama tuh dengan istighfar. Gampang banget ya Allah, beda sama umat terdahulu. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kita kalau habis bikin dosa, jangan lupa berbuat baik. Ntar kebaikan kita ngapusin dosa kita tadi. Enak ya? Misalnya bapak nih, contoh ya. Bapak-bapak nyawer nih. Nyawer. Lagu apa sekarang yang lagi hit? Sebotol minuman. Gimana lagunya coba? Terus? Ya? Gimana lagunya? Jaga pirang. Bila ingin melihat ikan
di dalam kolam. Tenangkan dulu bila mata tertuju pada gadis pendiam. Caranya tak sama menggoda janda kaya. Wah, dia sawer nih. Woi, habis jual tanah kuburan. Apa tuh dijualin udah? Tanah kuburan dah. Mumpung nggak ada yang ngakuin, udah di dalam orangnya. Dari tanah kembali ke tanah, yang disawer juga dari tanah. Ini kan makhluk dari tanah. Ini saya mau beli tanah. Kita sawer nih yang dari tanah. Wah, habis nih 1 juta. Habis 1 juta. Nggak berasa. Dipanggil ganteng, keluar cepet. Ganteng, cepet lagi. Ganteng, habis 1 juta. Udah dihabis nih. Ini alamat nih, pulang nggak pakai baju, nggak pakai celana nih. Habis udah habis. Sampai rumah nyesel. Ya Allah. Gue dibilang ganteng doang habis 1 juta. Bini gue udah gue tebalikin. Udah muji gue segala macam pujian, masa 10.000. Udah dah, gue bagi dia 10 juta. Ya amin. 10 juta. Itu bisa jadi, Pak. Bisa jadi loh ya, saya nggak ngomong bener apa enggak loh ya, bisa jadi. Bisa jadi penyesalan Bapak ngasih duit bininya 10 juta, ngapusin dosa nyawer 1 juta tadi itu. Bagaimana? Seneng dong? Duh Pak, nggak apa-apa nyawer. Dia seneng. Lo ambil duit aja, makanya pikirin dulu apaan yang seneng. Manusia bisa aja hilang. Ya Allah, gua buat judi sampai 2 juta. Masjid minta sumbangan, gua kasih 20.000 pakai nyap-nyap. 20.000 panitia gua ngomongin 3 kali lebaran. Ngasih 20.000 ngomongin kemana-mana. 2 juta buat judi, gua diem aja. Ya orang kalah. Gua nyesel nih. Besok gua ada duit, gua sumbang deh Masjid Al-Mukhlasin. Tuh 5 juta. Bisa jadi dosa judi yang tadi masang sampai 2 juta ketutup ame nyumbang masjid yang 5 juta. Amal dibalas amal, amal dibayar amal, sebegitu gampangnya. Itu cara ya, urusan diterima gak diterima itu urusan Allah. Tapi sebegitulah cara yang diajari sama Nabi. Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutin, kalau ngikut kan berarti jaraknya gimana? Orang kalau ngikutin jaraknya jauh atau pendek? Udah lu depanan, gue ikutin, pendek kan? Ikutin. Jadi begitu sadar habis bikin dosa, ya Allah, langsung segera berbuat baik. Begitu sadar keluarin duit dengan royalnya untuk maksiat, ya Allah, langsung keluarkan royal untuk taat. Bisa jadi amal kita tadi itu ngapusin dosa yang tadi kita kerja. Ada lagi hadis. Bagaimana ada seorang laki-laki, bapak-bapak nih, saya termasuk, datang ngadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang dosanya yang begitu banyak, sampai dia malu mau ngungkapin. Ya Rasulullah, dosa saya banyak, saya ngadu sama engkau. Dosa apaan? Malu. Nabi rada gimana ngeliat nih? Datang kemari cerita, tapi ditanya, dia diem. Ya udahlah, pulang nih orang. Datang malaikat Jibril ngasih tahu, ya Muhammad, tuh orang udah diampunin dosanya. Lah, kok bisa? Iya, sebab di rumahnya dia punya kafarat, dia punya penghapus. Apa itu penghapus dosanya? Yang tadi dia mau cerita aja malu. Saking gedenya, saking aibnya. Anaknya yang masih kecil, itu kafaratnya. Maksudnya bagaimana? Tuh tadi bapak-bapak tiap kali pulang ke rumah dia selalu bawa makulah, bawa makanan Pak.
yang nanti sampai di rumah anaknya nyambut dengan senang, itu harus surur. Papa bawa sebelah